Keadaan Niki sudah jauh lebih baik. Lelaki itu sudah dipindahkan di ruang perawatan. Pagi ini, sebelum berangkat kerja, aku dan Juna menyematkan menengok Niki. Memasuki ruangan, aku melihat Mas Niki sedang terbaring. Mami tampak sedang menyuapinya bubur. Melihat kedatanganku, senyum Mas Niki mengembang. "Mau berangkat kerja ya, sayang?" tanyanya. Aku mengangguk. Kulirik Juna, mukanya asem. Mas Niki belum sembuh dari penyakit amnesianya. Dari observasi yang dilakukan dokter bisa disimpulkan Mas Niki menderita amnesia retrograd. Amnesia yang disebabkan karena cedera di kepala yang menyebabkan trauma otak. Hal ini diperkuat oleh keterangan Mami. Menurut perempuan itu, terakhir dia melihat Mas Niki jatuh dari lantai 2 rumah. Kepalanya membentur lantai dan langsung tidak sadarkan diri. Amnesia retrograd adalah penyakit amnesia yang membuat penderita tidak bisa mengingat kejadian di masa lalu, seperti kehilangan memori masa kecil, membuatnya kehilangan informasi penting tentang dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Mas Niki hanya bisa mengingat kejadian baru atau setelah terjadi peristiwa amnesia. Mas Niki tahunya dia adalah Renal, tidak mengenal Mami, Kak Astrid dan Juna. Tapi Mas Niki mengenalku karena Mbak Dahlia sudah memberitahunya. Sialnya, Mas Niki menganggap aku adalah istrinya. Dokter menyarankan padaku untuk mengiyakan saja dulu. Jangan memaksa Mas Niki untuk mengingat kejadian yang dia lupa atau yang sudah hilang dari ingatannya. Itu akan menyiksa dan membuatnya sakit. Pelan-pelan nanti akan ada terapi yang akan dijadwalkan untuk lelaki itu. Terapi akan memandunya mengingat kembali masa lalunya. Metodenya apa? Dokter yang tahu. Kami sebagai keluarga nanti akan diajak berkonsultasi. Mas Niki menatap Juna lama. Wajah Juna mulai bete. Aku menghela nafas. Ini Juna, sahabat aku, ujarku mengingatkan. Baru Mas Niki tersenyum padanya. "Mam, udah makannya. Aku mau nyium istriku dulu," kata Mas Niki. Tangannya menyingkirkan mangkuk yang dibawa Mami. Ibu dan kakak Mas Niki memandangku, seolah mereka menyuruhku untuk menurut. Bergerak mendekat, aku membungkuk sedikit. Ku dekatkan wajahku pada lelaki yang setengah terbaring itu. Lengan Mas Niki merengkuh leherku, kemudian dia mengecup lembut keningku. "Hati-hati ya, Yang." Iya, aku menjawab sambil melirik Juna. Kekasihku itu memalingkan wajahnya yang memerah. Berjalan berdua keluar dari kamar rawat Mas Niki, Juna mengomel di sepanjang koridor rumah sakit yang kami lewati. "Gak usah kesini lagi, kenapa sih?" tanyanya gusar. Bibirku tersenyum. Ku apit lengan Juna. "Gak usah cemburu, Niki itu sakit otaknya," kataku nyengir. Bibir Juna mencebik. "Tapi gua gak suka," katanya menekan. Aku diam saja. Sengaja aku tidak meladeni Juna. Malas, nanti jadi ribut pagi-pagi. Sampai parkiran, aku dan Juna harus berpisah karena bawa mobil sendiri-sendiri. Itu kalau sudah sembuh. Suruh pulang ke Udik saja. Pusing aku. Juna memeluk dan mengecup pucuk kepalaku. Setelah itu, dia mengantarku sampai mobil. Menyetir mobil, aku sambil berpikir, pusing juga kalau Mas Niki belum sembuh dari amnesia. Dia bertingkah seperti suamiku terus. Hubunganku dengan Juna bakalan kacau. Ku akui, Juna itu orang yang sabarnya seluas samudra. Bayangkan, sudah beberapa hari ini
kekasihku itu harus mendengar Mas Niki memanggilku sayang. Belum lagi kalau Mas Niki minta disuapi atau minta cium seperti tadi. Meskipun terkadang Juna tak bisa menyembunyikan kekesalan dari raut wajahnya. Belum juga masuk ke ruanganku, ponsel sudah berbunyi. Aku berhenti sejenak dan mengambilnya dari tasku. Ada nama Mami Utari terpampang di layar. "Halo, Mam. Ivone, Mami mau pulang dulu. Capek," kata perempuan tua itu. "Iya, gak apa-apa, Mam. Ada Mbak Retno sama Excel di rumah. Nanti kalau kamu istirahat siang, tolong ke rumah sakit ya, Von. Soalnya Kak Astrid mau pulang ke Solo. Tadi suaminya telepon. Kamu kan tahu, Kak Astrid sudah berhari-hari di sini," kata Mami. "Oh iya, Kak Astrid, mantan kakak iparku itu sudah bercerai dengan suaminya yang penjudi. 2 tahun lebih tidak berhubungan dengan keluarga mantan suamiku. Ternyata banyak kejadian. Tapi sekarang Kak Astrid sudah menikah lagi dengan seorang tentara. Suaminya yang sekarang lebih bertanggung jawab dan mau menerima kedua anak Kak Astrid juga." "Von, gimana? Tunggu sebentar aja kok. Nanti Mami balik lagi buat jagain Niki." Iya, Mam. Terpaksa aku menurut. Habis gimana lagi? Kak Astrid harus pulang. Kasihan kedua anaknya juga. Untung Mbak Retno sudah balik lagi. Jadi aku gak begitu repot mengurus Excel. Berkutat dengan pekerjaan membuatku lupa waktu. Sudah hampir jam 12 siang. Waktunya istirahat. Aku menggeliat untuk meregangkan otot sejenak. Duduk terus menghadap komputer membuatku penat. Ku ambil gawai dari tas milikku, mengecek pesan masuk dari aplikasi hijau. Ada pesan masuk dari Juna. "Von, gua keluar kota, ninjau proyek. Lo makan ya, ntar malam gua ke rumah lo." "Oke," balasku. Aku mengambil nafas panjang. Gak perlulah bilang sama Juna kalau siang ini aku akan ke rumah sakit menunggu Mas Niki. Terkadang bohong itu diperlukan bila untuk kebaikan. Iya gak sih? Daripada kalau aku jujur, Juna pasti gak ngizinin. Entar dia kesel, langsung ke sini ngomel. Kan malah kerjaan dia terbengkalai. Setelah membeli makan siang take away, aku meluncur ke rumah sakit. Entar makannya di kamar Mas Niki aja. Sampai kamar Mas Niki, aku melihat lelaki itu sedang tidur. Kak Astrid duduk di sisi tempat tidur. Aku mendekat. Kulihat travel bag Kak Astrid sudah siap dan tergeletak di lantai. "Niki tidur, barusan minum obat," ujar Kak Astrid pelan. Aku mengangguk. Melihat wajah Mas Niki yang tertidur, hatiku selalu merasa iba. Wajahnya manis kalau terlelap, membuatku selalu tak tega untuk menyakitinya. "Kak, makan dulu yuk." Kutunjukkan 2 dus makanan di dalam plastik putih pada mantan iparku itu. Kak Astrid mengangguk. "Di luar aja," katanya. Aku menurut. Berdua, aku dan Kak Astrid keluar dari kamar rawat. Kami duduk di kursi ruang tunggu yang ada di luar. Ku berikan 1 dus makanan dan air mineral gelas pada Kak Astrid. "Wah, nasi gudeg komplit," seru Kak Astrid senang. "Beli di mana?" tanyanya sambil mulai makan. "Ada tadi di Jalan Garuda," jawabku. Menyusul Kak Astrid, aku mulai melahap makan siangku ini. "Von, iya Kak, Kakak mau ngomong sedikit sama kamu. Boleh ya?" Kak Astrid melirikku. Tanpa curiga, aku mengangguk. "Kakak mohon, kamu mau balikan sama Niki ya," kata Kak Astrid. Rasanya dadaku tiba-tiba sesak. Tanganku mengaduk-ngaduk nasi di kotak makanku. Kepalaku menunduk.
tidak menjawab pertanyaan Kak Astrid. Maafkanlah Niki, semua yang terjadi bukanlah salah adikku semua. Kakak juga salah. Kak Astrid menutup kotak makannya lalu menaruhnya di kursi sebelah. Harusnya kakak memberitahu kamu kalau Dahlia adalah masa lalu Niki. Tapi kakak terpengaruh omongan Dahlia dan Mami. Kak Astrid membuang nafas pelan. Menusuk dengan sedotan, Kak Astrid meminum segelas air mineral itu sampai tandas. Tapi sudahlah, itu masa lalu. Sekarang anggaplah Niki terlahir kembali. Dia tidak ingat masa lalunya. Dia tidak tahu siapa dirinya. Kakak kasihan sama dia. Ku dengar suara Isak tangis tertahan. Kak Astrid menangis. Dia merasa pilu dengan nasib adik satu-satunya. Sepertinya Ivone gak bisa, Kak. Kataku lirih. Aku terbawa suasana hingga ikut menitikkan air mata. Kenapa? Bukankah sudah ada Excel? Kak Astrid menatapku. Memang, aku sudah memberitahu Kak Astrid dan Mami perihal Excel. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau Excel adalah daging Niki. Tentu saja, setelah aku berdiskusi dengan Juna, Mas Niki belum dikasih tahu. Pelan-pelan, seperti kata dokter. Ada Juna, jawabku lirih. Kak Astrid terdiam lama. Kemudian tangannya mengelus pundakku. Bicaralah baik-baik dengan Juna. Kakak lihat, Juna itu anak baik. Dia pasti akan mengerti bila Excel lebih membutuhkan mama dan papa kandungnya. Aku menarik nafas. Ada getar yang terputus dalam tarikan nafasku. Air mata sudah membasahi pipiku. Bimbang dengan hatiku, dengan perasaanku. Sanggupkah aku bicara dengan Juna? Tak hanya bicara, tapi aku akan melukainya juga. Ivone dari dulu gak pernah tegas dengan perasaannya sendiri. Akankah Ivone melepas Juna seperti permintaan Astrid? Ataukah dia akan meninggalkan Niki yang sedang sakit otaknya? Bersambung.